Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel Banser Ansor Mesoi untuk kesekian kalinya. Setelah beberapa bulan kita tidak hadir, Istirahat. nah ini kita mulai menghadirkan kembali untuk bisa menginspirasi apa saja yang nantinya kita bisa, untuk semoga bermanfaat untuk Banser Mesoi khususnya, dan juga pada umumnya Banser semua yang biasa berkecimpung di dunia pengusaha, atau kita sebagai orang yang ingin sukses. Nah, di sini sudah ada dari pengurus Ansor Mesoi, ada Kang Rotep, ada juga Kang Wartani, dan juga ada Kang Rudi. Dan lebih-lebih kita menghadirkan di sini adalah narasumber sahabat inspiratif dari Mesoi, yaitu Bapak atau sahabat Maulud Warji. Di sini kita bisa nanti untuk berbincang-bincang, untuk minta pengalaman dari beliau yang memang menurut saya beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, apalagi dalam dulu ya, di luar artinya ini dulu rekan pengurus dari Ibnu Ranting Mesoi juga pada masa dulu ketika masih bersama saya. Dan beliau ini kalau kita lihat dari usahanya sangat sukses. Nah, ini yang menjadi sebab dari pengurus Ansor untuk bisa mengambil manfaat dari beliau yang sangat luar biasa. Dan walaupun kesibukan beliau ini sangat luar biasa, tapi beliau ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk di organisasi, di keluarga, dan juga di teman-teman. Walaupun beliau ini sukses, tapi beliau ini tidak memilih-milih teman. Ya, ini yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, jarang sekali. Apalagi kalau dari anggota Ibnu pada zaman saya dulu, ini terbilang yang paling sukses. Beliau ini yang paling sukses, sangat luar biasa, tidak seperti saya. Nah, ini mungkin kita nanti bisa berbincang-bincang dengan beliau, motivasinya apa, kiatnya apa, kok bisa sampai sukses ini. Kalau saya omongin apa yang beliau dapatkan pada hari ini sangat luar biasa sekali. Tapi lebihnya nanti bisa dijelaskan oleh beliau sendiri. Nanti bisa teman-teman juga, bukan saya tok yang nanti menanyakan pengalaman beliau, tapi kita semua di sini samalah. Nanti mungkin Kang Wartani atau Kang Rotep bisa menanyakan apa saja yang menjadi motivasi beliau kok bisa berhasil, dan juga masih peduli terhadap agama juga organisasi. Nah, mari kita bersama-sama dengarkan apa yang nanti bisa kita dapatkan. Kita mohonkan kepada Kang Maulud Warji, kita sempatkan waktunya, karena apa, ini sangat penting sekali bagi Ranting Mesoi khususnya. Nah, ini begini Kang Warji ya, nanti kita bisa rileks aja lah, tidak terlalu pantang sampai ngeroan. Ini apa saja yang menjadi kiat Kang Warji kok bisa sampai berhasil sampai sekarang ini, kok bisa kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan semua yang hadir pada malam ini di rumah kami, sahabat Banser dan Ansor.
Ranting Mesoyi. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa kehadiran tamu yang dari Ranting Mesoyi ini kok Banser Ansor yang mewakili dari pengurus atau ketuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita di rumah saya ini, karena sudah beberapa waktu kesini bolak-balik, dan alhamdulillah tidak ada kesempatan. Baru malam ini bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 7 malam 8 Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ansor dan Banser di Ranting Mesoyi ini selalu jaya dan semangat untuk kedepannya, selalu sukses. Amin. Langsung saja dari saya pertanyaan dari Bapak senior. Masya Allah. Bapak senior kita. Emang dari dulu Pak Munawar itu senior kita. Sampai sekarang pun juga masih senior kita. Makanya kalau pertanyaan masalah Ibnu, IPPNU atau Ansor itu nggak ada bandingannya. Jadi bandingannya ya akeh. Puncaknya. Nah gini loh maksudnya kan Amar. Langsung aku dengan pengalaman saya begini. Dari awal berusaha untuk keberhasilannya itu kok bisa sampai berhasil sampai sekarang kok. Iya. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Apalagi ini begini sahabat-sahabat. Dari teman-teman seperjuangan saya ini seperti Kang Warji ini, ya mungkin kalau kita hitung dari Mesoyi ini yang paling berhasil Kang Warji. Karena apa? Yang pernah melihat makam Rasulullah ya cuma Kang Warji itu yang mempunyai karyawan tidak 10 ya Kang Warji itu sangat menginspiratif bagi kita sebagai yang belum berhasil begitu loh. Nah ini kita minta pengalaman dari beliau untuk sedikit menuturkan kepada teman-teman kita baik di Ranting Mesoyi sampai yang mendengar atau yang melihat channel dari Ranting Mesoyi ini. Silakan. Iya. Matur nuwun dengan segala waktunya yang diberikan kepada saya. Saya sedikit mau menyampaikan apa yang telah menjadi pengalaman saya atau yang telah menjadi kodrat dirodat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya. Karena itu semua itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Perjalanan manusia itu sudah ada takdirnya. Kalau kita takdirnya seperti ini kan ya yang penting istiqomah ya. Masalah pengalaman itu emang pada dasarnya manusia itu kan diberi anugerah kenikmatan, kesehatan jasmani rohani untuk selalu berusaha dan berdoa, bertakwa kepada Allah. Jadi manusia itu sebenarnya jangan sampai melepaskan dari itu semua. Usaha. Pengalaman dari saya waktu saya masih mengikuti pengajian atau mondok itu, sebenarnya dari pengalaman saya di pondok itu cuman sebentar. Dan pengalaman pekerjaan saya juga serabutan, nggak tentu waktu itu. Dan pengalaman dari saya yang sudah saya jalani, emang saya itu petani dari kelahiran di Duku Sibantal, Kelurahan Mesoyi, dan sekarang domisili di Duku Buntu, ikut istrilah. Setelah itu saya emang dari waktu remaja saya emang
ya punya kegiatan, tapi kegiatan itu belum menjadi apa namanya pokok pekerjaan pokok atau punya apa usaha lah. Saya masih serabutan. Emang saya itu dari awal itu melihat teman-teman saya yang kerja di laundry. Kelihatannya kok saya cocok kerja di laundry karena kata guru saya, yang penting kalau kamu tidak ikut mengajar di madrasah atau di rumah membantu, kamu yang penting punya kesibukan karena posisi kamu masih remaja atau belum punya keluarga. Yang penting kamu punya kesibukan biar pikiran kamu nggak kemana-mana. Kamu harus punya tanggung jawab kesibukan untuk diri kamu sendiri dan tanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Manusia walaupun belum punya keluarga itu punya tanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, maka itu saya pegang dari guru saya. Saya karena waktu itu tahun 2003-2004 itu apa ya, seusia saya itu sangat banyak yang masuk ke pesantren, ke pondok. Jadi waktu itu di madrasah itu murid sama apa ustadzah hampir sama, muridnya 10, ustadzah 10. Jadi waktu itu suka aku cari pengalaman keluar untuk kerja. Kata guru saya emang ya harus kerja, harus punya kesibukan lah. Terus saya cari pengalaman karena di lingkungan saya banyak pekerja yang di laundry atau washing, cucian. Waktu itu saya masuk di cucian di Wonopringgo. Awalnya itu di Wonopringgo. Terus sekitar tahun 2003. Tahun 2003 waktu itu berarti saya ngikut teman-teman yang udah di cucian waktu itu. Terus saya 2 tahun atau 3 tahun terus saya pindah, ya sama aja. Waktu itu saya pindah di Wonopringgo juga Pegadaian, tapi itu yang punya usaha itu kakak adik. Jadi saya pertama di adiknya, terus yang kedua di kakaknya. Nah di situ teman-teman semua sepantar saya, seumuran saya, dan di situ tahu kalau saya itu pernah ngaji walaupun sedikit, tidak lama lah. Nah maka dari itu saya masuk ke situ. Setelah pindah dari adik ke kakaknya, saya di situ disediakan kamar. Setelah saya selesai kerja, berarti dari jam 8 biasanya kerjanya kalau laundry itu nggak tentu jam 8 sampai jam 4 sore itu enggak. Biasanya lebih. Jamnya laundry itu biasanya jam 8 sampai jam 6, kadang jam 8 sampai jam 8 gitu kerjaannya kayak gitu. Kalau ya mengikuti barang nih. Kalau barangnya proses banyak biasanya jamnya ditambahin gitu aja. Lah itu saya waktu itu berarti kerja dari jam 8 sampai jam 6. Jam 6 pergantian shift. Nah itu waktu itu saya di situ disuruh ngaji Quran sama teman-teman yang sepantar. Saya tawarkan silakan mau ngajinya apa, mau Quran, mau pas sholatan, mau ajar apa terserah lah. Yang penting saya bisa, kalau yang nggak bisa saya nggak mau kayak gitu. Nah ini untuk yang saya dengar itu dulu ya kan, kalau sahabat Palsi ini sangat mahir dalam bidang meracek obat itu loh, yang sangat luar biasa kan itu. Itu dulunya itu dapat dari mana itu dulunya? Ada acara mondok ngaji kok bisa ngerti obat kan, itu sangat luar biasa. Bahkan jenengan ini kan termasuknya kan bisa dikatakan, kalau saya bilang itu ya bisa meracek obat yang sangat luar biasa untuk pewarna pakaian. Ini yang sangat ini yang sangat menjadi inspiratif sekali bagi teman-teman mungkin, karena yang seperti ini tuh jarang gitu loh. Yang seperti itu jarang loh. Nah ini coba untuk sedikit memberikan, ya walaupun tidak semua ya sedikit, untuk bisa nanti bisa menginspirasi teman-teman.
Ya, setelah perjalanan saya di laundry waktu tahun 2004 ya, kurang lebih 2004 2003, di situ makanya jangan meremehkan orang yang lulusannya atau setelah ke pesantren atau nanti pulangnya nggak bisa cari kerja. Dari bahasa menurut Padahal sama Gusti Allah itu udah menciptakan berbagai macam ilmu itu Iya. mau diturunkan kepada siapapun itu terserah siapapun. Allah, Maka jangan diragukan lagi kalau dari pesantren itu pasti bisa lah. Pansan ya. Oke. Nah, terus ya saya juga nggak nyangka sih ya kalau saya diberi kelebihan yang kayak gitu. Saya juga ya yang penting saya terima aja lah kayak gitu. Setelah di situ saya tahun 2004 kurang lebihnya saya di situ saya belajar sambil sambil ngeliatin oh warnanya kok jadi kayak gini. Jadi kan saya setelah kerja biasa, kalau kerja kan, kalau yang lain biasanya kerja tapi nggak tahu juga itu yang lain itu mikir kalau sama kerja itu mikir hasil kerjanya sendiri. Enggak, kalau saya mikir hasil kerjanya sendiri kayak gitu. Hasil kerjanya saya itu bagus enggak kayak gitu, sesuai warna yang dibikinkan sama teknisi obat atau enggak kayak gitu, apa saya lebih memperbaiki lagi atau enggak kayak gitu. Makanya saya teliti kerjaannya sendiri. Oh, saya kok bisa umpamanya kok ada kefatalan atau kesalahan dalam proses itu saya teliti kesalahannya di apa. Kan kalau pewarnaan itu emang tidak satu jenis kimia. Jadi sampai selesai pewarnaan itu berarti ada 5 jenis kimia yang dimasukkan untuk menjadi warna kayak gitu. Untuk satu proses pencucian Untuk itu satu proses berapa kali pencucian? Kalau yang itu macam-macam. Kalau dikatakan cucian itu ada yang retro, ada yang wash biasa, ada yang bleachstone, ada yang garment. Nah, itu berarti banyak tergantung permintaan konsumen atau pelanggan lah gitu. Nah kayak gitu, waktu itu sering ada pewarnaan yang bahannya itu grey itu bahannya berarti putih, iya mentah putih kan, nggak kayak bensin. Kalau bensin udah ada warna dasarnya biru atau setengah abu atau setengah blue black gitu kan sudah ada. Kalau grey emang putih, identik dengan warna transparan putih ya. Jadi itu pewarnaan itu bisa kalau orang mau mengetahui warnanya pakai apa itu nanti bisa. Tapi lebih mudah mewarnai jin. Lebih mudah mewarnai jin karena apa? Jin itu udah ada warna dasarnya itu. Kalau tingkat kelunturannya kan tidak seperti grey ya. Iya, tingkat kelunturannya itu tergantung obatnya. Kalau kelunturan juga. Nah terus dari itu dari tahun 2004 itu saya mulai berpikir belajar sama teman yang sudah jadi teknisi di situ. Terus yang teknisi itu karena teman jadi saya kadang tanya, kalau bikin warna ini itu pakainya warna apa? Pakainya ini sama ini. Nanti sandingannya warna kalau biar jadi kayak gini ada agak keluar ininya pakainya apa? Ini. Saya itu pakai ini aja, angan-angan aja. Pakai angan-angan aja, feeling ya. Itu yang menjadi rahasia. Feeling aja. Oh berarti feeling. Iya. Kalau warna apa ya? Kalau warna biru itu bisa menjadi warna hijau, walaupun nggak usah pakai warna putih. Itu menemukan kalau warna perpaduan warna tersebut menjadi satu warna itu dari belajar atau dari dari instingnya Kang Warji itu. Oh iya, saya belajar langsung praktek sih ya, soalnya ya makanya langsung ngerti kalau warna ini itu pakainya obatnya ini.
Ya, saya pertama itu membaca dari apa ya? Membaca dari pewarnaan obat. Jadi warna kimia yang dipakai itu namanya apa nah? Direct yang kalau di laundry cucian jin itu direct. Kalau di batik namanya frozen. Frozen ada yang apa? Nggak tahu ya kalau warnanya ya. Kalau Frozen nggak Ya. tahu ya. Ya kalau yang di benang juga lain kali ya. Frozen Frozen. sosis. Nah ini untuk untuk pengalaman Kang Warji yang tadi itu, dari mulai kapan Kang Warji kok punya inspiratif untuk berusaha sendiri itu loh? Itu dari tahun berapa kok bisa sampai bisa berhasil seperti ini? Itu dulunya dari tahun berapa mulai untuk istilahnya belajar mandiri gitu? Iya, sebenarnya itu kalau orang yang udah mampu berusaha, mampu bekerja untuk diri sendiri itu pasti punya angan-angan saya bagaimana kalau bisa untuk berdiri sendiri dan kapan saya bisa kayak gitu. Soalnya, tapi biasanya tergantungan dengan modal atau kemampuan untuk berdiri sendiri. Makanya dari itu dengan pengalaman saya yang sudah ya agak lama lah, menurut saya ya lama. Karena udah 10-an tahun lah, Lebih 10-an tahun untuk mungkin 15-an tahun kok ya. Ya 10-an tahun untuk mengabdi kepada bos-bos dan cari pengalaman. Dan dari situ dari tahun 2004 saya di Wonopringgo, terus saya masuk di Bapak Haji Wilkon yang sekarang menjadi pengasuh Al-Fusha. Sekarang itu dulu di Al-Fusha itu pondok pekerja. Jadi kayak mono ning kono kuwi ning Rawacacing itu berarti adanya laundry jin, dan saya di situ mengelola sekitar 4 tahun Pak ya. Titik awal kemandirian berarti Iya, titik awal kemandirian. Jadi saya sudah berpikir kayak gitu, saya harus di sini harus bisa memegang suatu amanah dari manajemen sendiri. Dari bos yang percaya. Setelah dari itu saya masih belajar mengamati warna di Wonopringgo, terus saya pindah di Rawacacing, saya langsung pegang pewarnaan. Teknisi Jadi pegang pewarnaan. Di situ ada temen yang tadinya bareng kerja mewarnai lah, jadi teknisi. Terus di situ teman saya keluar, langsung saya pegang, ambil alih posisi dia, terus saya langsung menjalankan apa yang mengandatkan kepada saya dari bosnya. Terus saya langsung terjun menjadi teknisi lah sedikit-sedikit. Terus mewarnai, menggagas warna-warna yang dikehendaki sama konsumen dan maunya warna apa. Nah itu di situ saya mulai belajar, mulai menggali pelajaran pewarnaan, sampai waktu itu saya ada teknisi dari Jakarta yang datang di Pekalongan. Saya itu disuruh sama bosnya Pak Haji Tilkon, itu suruh kamu harus nemuin orang itu yang sekarang ada di Pak Haji Farhan di Pringlangu. Saya langsung ke sana, bikin warna baru kayak gini. Terus ada demo obat lagi dari Jakarta, saya temuin lagi, obat ini keluarnya gini. Nah itu saya menggali juga dari situ. Kalau untuk menciptakan suatu warna itu ada teorinya atau memang murni dari insting itu Mas? Ada, karena warna itu yang sudah berjalan itu pasti warna yang pasaran. Umpamanya tahun ini ramainya kok celana kulot itu identik dengan warna-warna yang pasaran atau yang laku terjual di tahun ini. Mana ya berarti saya pakai sampel toko atau sampel pasar. Itu kan dikasih sampel, saya bikin warna kayak gini. Nah itu yang suatu menjadi PR atau pelajaran saya.
Nah itu jadi saya belajarnya kayak gitulah. Umpamanya saya bikin warna umpamanya blue bluenya yang blue kayak apa biru langit atau biru laut atau biru apa itu kan. Saya berarti belajar pakainya berarti ini nanti dicek keluarnya kayak apa. Lah itu nanti kalau ada kekurangannya berarti saya tambahin mau pakai ini. Itu aja nanti kan gitu. Ya, antara teori juga ada insting di situ ya untuk ada kesempurnaan warna yang ada pasti ada ciri khas pewarnaan dari teknisi lain. Itu biasanya teknisi itu biasanya pakainya warnanya itu kayak gini. Ciri khas teknisi itu biasa ada ciri khasnya. Teknisi kayak gini biasanya metune warna kene kayak biru koyo ngene. Nah jadi aku ke mek rada ono bedane sithik terus mek rada apike carane kepriye. Nah insting yang dimainkan itu kan harus sana beda sendiri gitu. Jadi antara satu teknisi dengan teknisi yang lain itu pasti mempunyai ciri sendiri untuk menciptakan warna itu ya. Iya. Untuk menimbulkan warna-warna. Misalnya untuk blue aja antara satu teknisi dan teknisi lain itu mesti berbeda gitu ya. Blue-nya itu dan konsumen juga kesukaannya masing-masing. Umpamanya konsumen ini senangnya blue-nya kayak gini, konsumen ini senang blue kayak gini. Itu titik awal ininya ya, titik awal menciptakan usaha gitu ya, usaha. Itu kan kalau itu kan ketika Kang Warji itu masih ada di Rocaceng ya. Itu dulu kan pernah di wayangan juga. Ya pernah di wayangan. Di foto itu juga pernah dulu ya. Nah itu kan berarti setelah itu kok dengar-dengar kok sudah punya sendiri itu loh. Itu yang dulu saya pengalaman megang suruh megang laundry ya, cuciannya, usaha laundry itu menurut saya itu kan berat ya. Emang saya itu apa mampu ya, sedangkan saya orang kampung terus kaum sarungan. Iya, kaum sarungan. Terus kalau untuk modal itu emang jauh. Tak pikirku jauh. Tapi kan kenyataannya kan sangat luar biasa. Modal tapi kalau kehendak Allah yang sudah memberikan itu enggak ada jauhnya. Nasnya Allah ya. Nasnya Allah ya. Emang enggak ada sulitnya. Kayak gitu. Lah terus saya setelah dari Rocacing saya langsung saya langsung ditarik sama Pak Haji Kadir Wonopringgo yang berarti kerja di daerah Sabu Garut Gang 11. Di situ setahun langsung saya pindah ditarik ke Kemasan. Kemasan juga punya Pak Haji Kadir, sudah punya cabang di sana. Saya ditarik di Kemasan, di sana juga setahun. Setelah dari situ saya kok kelihatannya saya sudah malas itu. pengen berdiri sendiri pokoknya. Kan saya ini ya giat lah. Karena saya waktu itu berarti waktu di Haji Tilkon itu saya langsung alhamdulillah Allah memberikan saya jodoh kepada istri saya itu. Jadi saya nikah itu waktu saya dikerja di Haji Tilkon. Waktu itu Haji Tilkon juga saya undang sini bisa menyaksikan akad nikah saya. Itu juga ada rahasia kesuksesan dari Haji Tilkon. Kelihatannya tidak bisa saya sampaikan di sini. Iya, itu rahasia pribadi lah. Itu karena Pak Haji Tilkon emang emang orangnya itu karakternya keras. Kalau untuk pekerjaan itu memang benar-benar disiplin. Dan itu Haji Tilkon udah punya keturunan dari Pak Yai Abah Khairon. Jadi saya ya termasuk murid lah. Nah terus Pak Yai Tilkon itu muridnya Mbah Maimun. Jadi dari itu juga saya ke sawah Banco itu. Ya dari guru kita juga saya emang nggak menghilangkan dari guru kita saja. Ya ternyata kita telusuri terus ternyata ya ujung-ujungnya ternyata yang memberikan berkah itu juga tokoh-tokoh atau orang alim ulama. Jadi kita emang masih diberikan kesempatan untuk bisa meniru dan juga diberi istilahnya itu berkah oleh beliau-beliau. Artinya kan usaha yang kita lakukan harus dibarengi dengan
keberkahan dari ulama atau orang-orang alim tersebut. Memang kayak gitulah. Coba kita gagas seberapa kita mampu berdoa. Memang. Jadi secara apa namanya, sebagai pengusaha sendiri ya, itu titik awal membangun sebuah kemandirian usaha sendiri itu awalnya gimana tuh Mas? Awal usahanya itu. Misalnya untuk menentukan tempat, untuk menentukan usaha itu seperti apa? Jadi saya selama sekian tahun saya ikut orang itu, saya berpikir panjang lah. Berpikir panjang itu, jadi saya saya sudah pengalaman sekian tahun di laundry cucian. Saya kok mau kayak gini terus? Bagaimana kemandirian saya? Terus bagaimana nanti nasib keluarga saya juga? Pengalaman saya yang segitu agak lama itu nggak membuahkan hasil untuk berdirinya saya, kan kayak gitu. Nah, itu baru saya di tahun 2012. Itu setelah berapa tahun malah melintang sebagai bawahan. Nah, itu berarti memerlukan kesabaran. Dan usaha itu saya juga tipsnya kesabaran ya, sekalian cari pengalaman untuk bekal kaya mono kemandirian saya kayak gitu. Jadi setelah itu saya kan waktu itu masih berarti kerja ikut bosku bayangan. Nah, itu saya mulai berpikir di situ, berpikir keras karena saya 24 jam megang laundry itu nggak ada berhentinya selama berapa tahun. Jadi sampai yang lain yang punya laundry itu juga kepengin ngepek aku kaya mono konten kaya mono anak buah lah. Saya malah waktu itu saya juga dipasrahin sama orang lain. Coba sih wekku ke dijalaki cuciane iku jalan kaya ngono kuwi. Nah, itu setelah itu saya berpikir untuk mandiri. Pas di situ kebenaran saya berpikir untuk mandiri, ada selisih pendapat dari keluarga bos saya. Jadi saya ambil keputusan untuk cari langkah sendiri, dan daripada di situ menjadi perdebatan. Iya, perdebatan atau selisih pendapat atau kurangnya keharmonisan untuk mengembangkan suatu usaha punya orang. Nanti kan kalau ada rugi-ruginya atau ada masalah apa-apa itu kan bisa merugikan bosnya. Sebelum kejadian kayak gitu saya langsung berpikir untuk mengelola sendiri aja. Waktu itu saya bingung karena saya tidak ada modal, nggak ada modal, emang bener-bener benar-benar mau usaha sendiri. Jadi saya tak antep-antepin untuk koyo mono berdiri sendiri. Ya, kalau modal sih emang waktu itu ora ono, mung koyo mono dari tekad dan koyo mono yang sudah saya koyo mono kantongi selama sekian pengalaman saya aku bisa lah nek cara kaya ngono aku nggo gawe kaya ngono pengelola kewenangan nggon dhewe masa aku ora iso. Kemantepan yang didapat itu bukan dari bermodalkan materi tapi bermodalkan keahlian dan pengalaman gitu ya. Karena saya bisa, walaupun umpamanya saya mengerjakan sendiri paling dibantu beberapa orang itu saya bisa, berarti jalan gitu. Yang penting saya punya pengalaman dari pribadi saya punya pengalaman, berarti saya bisa jadi teknisi pewarnaan, terus saya bisa cari pelanggan yang di luar di lapangan, terus saya bisa mengelola intinya proses dalam pemrosesan di mesin dari awal sampai akhir itu saya bisa.
Jadi pengalaman saya sekian tahun itu saya bisa semua, mau melubah, mau gosok, mau pewarnaan, mau proses ning mesin. Jadi saya bisa Jadi modal, jadi modal saya punya dasar. modal kayak gitu. Terus saya tidak beranikan untuk mandiri. Waktu itu saya mandiri langsung saya cari tempat di Wiradesa. Nah ini untuk sedikit mohon maaf ini untuk sedikit dari teman-teman tadi ada yang ingin tahu nggak, walaupun tidak semuanya mungkin, untuk menambah inspirasi dari Kang Warji ini, teman-teman ini mungkin ada yang tanya tadi sama saya, Rahasia. maaf ya, tanya kalau asetnya sekarang kiranya berapa gitu. Yo mungkin tidak semuanya ya, sedikit biar apa sahabat-sahabat ini tahu dari, mohon maaf ini ya, dari Kang Warji ini yang dulunya tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa dan bisa apa-apa. Ini tidak seperti saya Ajik tapi Ajik yo alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangan ya, apa yang namanya manusia itu seperti yang Kang Warji tadi bilang, jadi sudah kodratnya dari Allah itu sudah, memang Kang Warji itu dijadikan orang yang seperti ini begitu. Tapi dari sekian orang-orang yang berhasil seperti Kang Warji ini, jarang sekali orang yang sesibuk beliau ini masih bisa menyempatkan waktu bulan puasa aja. Ini loh, bulan puasa ini kalau saya cermati dari dulu apa sejak berhasil itu, dari dulu tidak pernah meninggalkan setengah dari bulan puasa ini, selalu di rumah. Nah untuk tanggal yang terakhir memang jarang karena mungkin kan urusannya sangat banyak, dan juga masih bisa serawungan dengan Tonggo Teparu. Itu masih bisa dari apa, mungkin dari NO-nya juga beliau sangat peduli sekali. Nah ini apa saja kiat dari Kang Warji kok masih bisa membagi waktu gitu loh, masih bisa membagi waktu untuk di ansornya juga, masih ini kan diberi waktu ini ansornya, terus endornya apalagi kalau ada adik-adik kita Ibnu datang, oh ya langsung diberi. Nah ini sangat kepeduliannya menjadi menjadi apa ya, menjadi inspirasi kita gitu loh. Nah, ini mohon ditutur ya. Nah, ini sebenarnya saya juga menyimpan atau terkenang dengan yang pernah dikatakan oleh senior saya, kayak Kang Munawar. Makanya saya harus peduli sama Ansor, Banser, ya Ibnu, intinya ya NO lah, NO biar berjalan bareng-bareng lah kayak gitu ya. Karena kata senior kita Pak Munawar itu, sapa sing bisa ngurip-ngurip NO yo insyaallah kaya mono ditanggung aring dadi santrine NO yo, dadi santri Mbah Hasyim yo bakal kaya mono ditungake entuk berkah dungane Mbah Hasyim kaya ngono. Dadi saya walaupun jarang aktif kaya mono di organisasi, ya itu saya peduli dengan kegiatan-kegiatan, insyaallah kayak gitu. Jadi kalau di sini saya kan tidak perlu membuka apa saja yang telah diberikan Kang Warji terhadap NU, tidak usah. Jadi yang penting adanya MI juga beliau andil besar. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat mungkin ya sedikit wong kaya tok itu, karena yang tidak tahu itu kadang-kadang punya pikiran yang istilahnya itu negatif. Padahal beliau ini yang sangat luar biasa. Misalnya seperti saya lah, tahun itu karena yo peduli itu. Seperti orang juga sekarang katanya kan pusing dengan generasinya, itu memang jadi PR-nya pengurus Ansor sekarang. Bagaimana caranya kita bisa menjadi membentuk generasi. Kalau dulu saya juga seperti itu, bagaimana saya besok generasi saya, ternyata munculnya sekarang seperti Kang Rote, Pak Wartani, juga Kang Rudi. Itu sangat kalau menurut saya ya juga memberikan keamanan bagi saya, karena
ternyata masih ada dari kita itu peduli terhadap organisasi. Nah itu, nah ini untuk apa, yang terakhir nih ya, yang terakhir katanya itu ya, mohon maaf Kang Warji, itu katanya ada yang minta sedikit untuk aset untuk sekarang tuh sampai berapa? Itu tanya terus ya. Aset yang saya punya. Ya aset yang jenengan punya. Maksudnya sedikit aset itu apa ya namanya ya, aset kerjaan loh. Aset kerjaan. Aset kerjaan. Kalau aset kerjaan itu yang saya jalani waktu ini itu berarti saya punya aset, berarti laundry di Sapu Garut Gang 4. Kapasitas berarti apa ya, mesin produksi 6, terus mesin ovennya berapa, 4, dan mesin peres 2, steam boiler 1, kapasitas 2 ton gitu. Bisa memuat berapa karyawan itu? Gak usah di rupiah. Nah, itu yang mau tanya tuh kok pengen kurung duitnya piro. Kalau menurut saya itu ya duitnya nggak usah dijelaskan. Karena apa? Kalau kita hitung saja, kalau rokok sebungkus itu berapa sih? Bisa berapa karyawan Mas? Itu kurang lebih karyawan yang di sana itu kurang lebih ya 30 karyawan. Ya. Ini sangat luar biasa sekali dari teman-teman. Kita masih ada rencana untuk buka cabang lain kalau ada kesempatan ya. Kalau buka cabang sih sudah ada. Ini berarti baru berjalan sekitar berapa bulan ya? Yang kemarin tuh ya 4 bulan. Berarti masih ada lowongan, loro di masuk kan? Bisa. Iya, tapi saya juga apa namanya, gak sibuk kayak apa, saya harus kayak gitu terus gitu. Jadi saya harus berpikir masa tua lah harus ya, emang biar lebih santai ya. Biar lebih santai ya, usaha sih biar jalan, apa ya, biar enggak ngoyo lah kelihatannya kayak gitu. Nah iya, yang tadi disampaikan oleh Kang Warji itu ya pinginnya nang omah kumpul karo kanca-kanca, bisa ngurus apa-apa, tapi orang pada payah lugu kowe sampai kowe. Jadi kerjaan tetap jalan, selalu mangkal. Nah ini yang sangat kopi ngopi rutinitas kerja ini masih bisa. Orang cara gampang iki di nang omah, cara gampang di nang omah ya penghasilan nilai lah. Saya tahu pengen sing kaya kowe. Ono di penghasilan. Yo asline yo. Iya. Sebenarnya yo kepengin kaya ngono kabeh sih yo. Kanca-kanca kabeh kuwi sebenarnya aku kuwi kepengin kaya ngono kuwi apa, menyalurkan kaya ngono apa, mendorong teman-teman kok untuk berusaha kayak walaupun kayak bukan di bidang laundry ya, karena sekarang itu kan sudah apa namanya, cara untuk kerja itu mudah, ada online, ada kayak gini gitu. Saya untuk mendorong untuk apa namanya, kemajuan dari desa kita, kampung kita, masyarakat kita, untuk membantu apa namanya, organisasi untuk membantu pembangunan itu kan lebih mudah kalau banyak orang yang bisa mandiri usaha. Untuk apa, memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat Ansor Mesoyi ini khususnya yang mendengarkan channel ini, itu pesan dari Kang Warji ini khususnya biar menjadi mereka tuh semangat, itu seperti apa?
memberi ya pokoknya jenengan ke ngenai support lah karo kanca-kanca sing urung berhasil. Slogan ngono sing umuran 20 25 kan masih ada harapan yang ya kalau kita katakan seperti saya Masih ada. 40 masih ada tapi kan kecil. Tapi kalau yang seperti Tapi McDonald 53 ya. itu kan masih panjang sekali ya. Ini kiat-kiatnya lah. Kiat-kiatnya. Ya mungkin ya. Karena kita itu tidak tahu sih rahasia Allah itu kan kita semuanya nggak tahu. Sepenting kalau saya kan sepenting jalani apa adanya. Pokoknya terserah Allah memberikan apa itu terserah. Mau memberikan bagus yo yang kita harapkan, kalau pasti diberi yang Beri bagus yo bagaimana lagi memang sudah diberi apa seperti itu. Nah ini untuk ya memberikan motivasi lah terakhir untuk perbincangan kita kali ini. Apa saja lah silahkan sini memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat silahkan Ansor khususnya. Untuk motivasi Sobat Amsor dalam malam ini, saya untuk menyupport kepada sahabat Ansor, sahabat Banser yang ada di Mesoyi, Ranting Mesoyi. Dari saya, pengalaman saya, ya, jadi orang itu harus bisa mandiri dan jangan terlalu menanggapi omongan orang lain yang belum jelas. Yang penting dari kita punya usaha, punya cita-cita itu harus dijalani dengan tawakal, berdoa. Yang jadi inti kita bisa sukses biasanya itu dari doa orang tua, dari doa guru, dan kegigihan kita untuk bekerja atau untuk usaha. Itu pasti nanti bisa sukses ya, mudah-mudahan, dan tidak meninggalkan dan tidak selalu mencari atau ingin tahu kepribadian orang lain kayak gitu. Yang penting kita punya usaha, kita punya angan-angan untuk cita-cita saya, ya coba kita jalani dan tawakal kita kepada Allah. Itu aja dari saya. Umpamanya kok ada perkataan yang jenengan kok apa yo ngono kok menawa ya monggo. Biasanya kalau sahabat-sahabat semua itu pasti udah ada pegangan masing-masing lah. Udah ada pegangan. Umpamanya kok Mas Rudi kok kadon Bapak Irul lho iki mbiyen bapakmu ke yo mestine sering ngamal kayak gitu diwaca orang. Nah itu pegangan masing-masing pasti ada lah, pegangan masing-masing gitu ya. Pegangan masing dari ayah apa dari guru nih apa dari sahabat yang bisa untuk diamalkan kayak gitu. Pasti itulah. Orang itu nggak bisa lepas dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nggak lepas. Jadi saya harus bertawakal dan berdoa terus, usaha. Itu kita diberi banyak kita terima, kita diberi setengah yo diterima. Yang penting ojo grundelan. Ojo grundelan lah. Tapi emang manusia itu yo kaya kuwi sih yo. Dadi kaya ngono ya mesti beda ya jelas ya. Dadi mesti ono kuwi ora sapa-sapa bae. Tapi yo aja ndresula terus. Kono Iya. Ini di Kang Rotep mungkin ada tambahan mungkin luar biasa. Ngalin itu luar biasa itu. Ada tambahan. Termotivasi juga. Kang Wartani masih ada mungkin gundul di hati pengen tanya sama Kang Warji. Kita ya wes. Nah, sudah kalau itu berarti sudah cukup ini ya.
Kalau sudah cukup ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Dan terima kasih sahabat-sahabat karena waktunya juga sudah malam, dan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Kang Warji yang alhamdulillah ini adalah salah satu dari dulu Ibnu, Ansor juga NU yang berhasil sukses dan masih peduli terhadap organisasi dan juga masyarakat ini, yang sangat menginspirasi kita untuk bisa bertemu dengan beliau. Dan dari saya sekian dalam channel YouTube Ansor Tasam Mesoi, kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, dan dari saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.